Tunggu. Anda sangat baik pada An. Anda sangat baik pada An. Kali ini saya merayakan tahun baru bersama ayah. Dia juga secara khusus menolak perusahaan perayaan ulang tahun kelima. Tidak ada yang sebanding dengan tahun baru Imlek. Nanti, kajian aku. Tidak, kalau bukan karena Meiping, tidak akan ada aku hari ini. Apakah Anda yakin ingin mendonorkan? Jika Anda berdonasi lagi, hidup Anda akan dalam bahaya. Saya harus menyelamatkannya. Ini adalah keluarga Diping saya. Tidak boleh samar-samar. Oke, Tuan Gu. Tuan Ya, ini anggur ginsengmu. Kesehatan orang tua itu buruk. Berharap sebotol anggur bisakah dia menyukainya? Apakah hadiah lainnya sudah siap? Siap. Kamu kembali dulu. Hari, jadi perusahaan yang kelima adalah untuk Oke, Tuan Gu. Suami, mengapa kamu membeli begitu banyak hadiah? Pantas saja, aku harus menyetir untuk menjemputmu. Ini anggur ginseng antik untuk ayah kami. Bahkan tidak menemukan tas untuk menaruhnya. Untukmu. Istri saya bijaksana. Ayo, pergi. Ya. Kembalilah. Ini adalah keluarga putri sulung saya. Bos besar. Ini adalah keluarga kami. Menantu laki-laki saya adalah seorang pemimpin. Selamat tahun baru. Mau terbaik? Selamat tahun baru untuk ibu dan ayah. Wuliang. Inilah Wuliang. Oke. Selamat tahun baru, nenek dan kakek. Kembali saja. Paman dari keluarganya ini dengan paman ketiga, semuanya sangat kuat. Maka bibi kedua ini bahkan lebih kuat lagi. Pak, saya mendengar bahwa paman kedua mengantarkan makanan. Tidak bisa. Berhenti bicara omong kosong. Ayo lalu. Apa itu? Cucu tertua sudah cantik kembali. Selamat tahun baru. Barangkali kami adalah hadiah tahun baru yang kami bawa. Semua makanan hijau dan organik. Ayah, ini anggur sehat. Ayah, ini adalah anggur ginseng Anggur ginseng berusia ribuan tahun. Saya hanya punya saya baru mendengarnya selama lebih. Anggur ginseng selama beberapa dekade. Anggur ginseng berumur 1000 tahun ini. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Jenis anggur ginseng berumur Bagaimana bisa ada anggur ginseng berumur ribuan tahun? Benar-benar omong kosong. Saudara Ipar, ini adalah anggur ginseng milenium. Kantongi. Saudara Ipar, di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan? Saya Saya tahu. Iya. Hanya pekerjaan paruh waktu yang menyebabkan balikan anggur ginseng milenium. Jika kamu tidak menyombongkan diri, kamu akan mati. Dari apa? Tuan Siva, saya berbicara dengan lugas. Saudara ipar, Gaun ini pasti cukup mahal, bukan? Anda bekerja di kota. Itu tidak mudah, bukan? Kembali ke rumah, saya tidak bisa menyelamatkan muka lagi. Wang. Terdengar, kalian berdua juga membeli rumah. Belum. Saya tidak akan membelinya untuk Meiping. Saudara Ipar, bukankah Anda di bidang real estate? Dapatkan rumah internal untuk rumah saudara perempuan kedua. Dikembangkan oleh tim kami, itu semua adalah rumah mewah. Bahkan jika ada perumahan internal, lupakan uang muka. Ya bahkan tidak mampu membayar pembayaran bulanan. Kakak ipar tertua, Anda juga bekerja untuk Google. Grup Gu dan saya, itu adalah kerjasama yang mendalam. Saya hanya mengatur pekerjaan untuk Anda. Itu juga masalah kata-kataku. Yang terbaik adalah tinggal bersama kakak. Tetap berhubungan dan tetap Mungkin di lokasi konstruksi. Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Memindahkan batu bata. Memindahkan batu bata. Pekerjaan saya tidak akan mengganggu saudara ipar saya untuk mengkhawatirkan. Kakak ipar kedua. Anda memilikinya di sini? Bagaimana? Kembali dari kota besar. Oh, sangat luar biasa. Hati-hati, dia Anak laki-laki. Bos perusahaan kakak perempuan tertua Anda. Saudara ipar. Dia adalah pemimpin Bank Tangtang. Siapa yang Anda anggap remeh? Saya memiliki bisnis real estate.
Berapa hari Anda memindahkan batu bata di lokasi konstruksi? Anda bilang Anda memiliki real estate. Lalu apakah saya mencuci piring di restoran cepat saji selama beberapa hari? Bicara saja tentang manakah Anda bekerja di perusahaan di antara 500 teratas dunia? Lihat kamu. Siapa yang kamu nikahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Lupakan saja jika Anda tidak masih curang, membuat wajah bengkak dan berpura. Apa yang dilakukan orang-orang seperti ini? Saya? Oke, dalam cuaca begini, berhenti mengobrol di luar. Ayo, masuk ke dalam. Saya akan mengambil dengan kakak Ipa dan Ipa. Aku akan ngobrol dengan mereka. Anda pergi ke dapur dan membantu. Jangan membuatku malu di sini. Ayah, Shenxing datang ke rumah kami untuk kata, bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Itu melawanmu hanya untuk anak malang ini. Kamu menentang ayahmu. Orang tua. Ini saya. Tenang saja dulu. Saudari, kamu juga melakukannya. Bukankah suamimu seorang tukang? Apa salahnya memintanya membantu di dapur? Anda harus membuat ayah kami marah di sini, bukan? Ya ayah, mereka harus tetap di dapur. Mei Ping, ayo pergi. Syong, apakah kalian berdua membeli rumah? Belum. Apakah ibu tidak peduli apakah ibu ada atau tidak? Bersama-sama. Saya senang bahkan jika saya menyewa rumah. Mei Ping, membuatmu menderita. Aku akan membuat, saya akan melakukannya. Mei Ping, sebenarnya saya grup Gu. Anda menyebutkan grup Gu. Guk. Kalian berdua mungkin belum mengetahuinya. Apa yang terjadi di desa kami? Right. Sekarang mereka menduduki tanah. Saya dengar ada juga uang pembongkaran. Di antara kalian berdua, setiap orang mempunyai bagian. Maksudku Shenxing dan aku, Anda juga bisa mendapatkan uang. Bukan itu masalahnya. Menunggu uang pembongkaran turun, kalian berdua bisa membeli rumah. Shenxing, apakah kamu mendengar? Kami akhirnya bisa membeli rumah. Hei, orang tua. Pasangan tua itu kembali membayar pembongkaran. Anda memberi mereka poin? Oke. Kita perlu membuat perhitungan yang cermat. Tidak dapat dibagi. Kakak ipar tertua benar? Bu, kakak kedua ini tidak selalu kembali. Kehilangan uang. Segera bawa suami kembali. Apakah ini jelas? Itu hal yang murah. Bagaimana bisa? Apa yang salah? Tidak apa-apa. Ayahmu dan kami sedang mendiskusi soal yang Ibu, dia dan saudara perempuan keduanya telah pernahkah Anda ke desa sekali? Kali ini saya dengar ada uang pembongkaran. Dia kembali. Bukankah itu hanya untuk pembayaran? Kakak benar. Sudah 2 tahun, bahkan tidak ada panggilan telepon ke rumah. Sepertinya ada uang pembongkaran. Model palsu mengembalikan kesalehan anak. Siapa yang menginginkan uangnya? Tapi itu hanya mengambil keuntungan. Tidak peduli. Anda adalah saudara perempuan. Tak satu pun dari kami mengatakan apapun tentang saudara perempuan saya. Bicara tentang saudara. Itu karena Anda tidak ingin mengambil keuntungan. Bu, tidak bisakah kamu melihat? Oke, jangan berisik. Orang tua tidak seperti ini. Berhati-hatilah jika dia melakukan. Kami tidak membayar biaya pembongkaran. Baru saja kembali. Kakak kedua, meskipun menurutmu tidak demikian. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Kalau tidak, dia akan menemanimu kembali. Sungguh? Kamu salah paham. Setelah Mei Ping dan saya menikah, saya pergi ke luar bekerja selama 2 tahun. Saya datang ke Lichun segera setelah saya kembali. Saya datang. Aku di sini hanya untuk mencari uang. Katakan lagi, proyek wisata budaya Anda di Desa Li. Itu aku. Awalnya itu hanya perhitungan kecil. Kamu bilang pada ibu kamu mendengarnya. Anda hanya ingin membeli rumah di kota. Siapa yang masih kamu pura-pura berada di sini? Anda pasti pernah mendengar Lichun. Berita pembongkaran. Saya baru saja melakukan perjalanan khusus. Kamu, pecundang sepertimu, masih bisa pergi ke luar negeri. Aku melihatmu. Apakah kamu akan mati? Anda berbicara omong. Saya berbicara omong kosong. Begitu saya melihatnya, dia pembohong. Aku menikahimu hanya untuk menipumu. Ya, saya pikir ibu saya benar. Kakak keduaku sangat sederhana dan sangat menipu. Kakak kedua kamu, Anda harus tetap membuka mata. Jangan bingung. Ayah, kakak hanya tertipu oleh wajahnya. Bocah cantik ini datang ke sini membawa uang. Orang tua. Saya langsung tahu bahwa orang ini saya pembohong segera. Dia juga berkata bahwa dia akan memberimu anggur ginseng berusia ribuan tahun. Masih selingkuh dalam... Mengapa kamu melompat ke dalam lubang ini? Keluar dari sini. Pembohong. Ayah, Shenxing dan saya jatuh cinta. Meskipun dia tidak punya uang, tapi sama sekali kamu menikah denganku karena uang. Apakah Anda masih berbicara mewakili dia? Kamu ingin membuatku kesal sampai mati, kan? Saya istrinya, tentu saja saya membelanya. Kamu.
Apakah kamu baik-baik saja? Ayah, jika kamu punya masalah denganku, kamu bisa datang kepadaku. Ini sudah ketiga kalinya saya mengalahkan Meiping. Siapa ayahmu? Bisakah Anda masuk ke keluarga kami? Saya harus mengatakan sesuatu. Kamu. Apakah Anda di sini untuk mendisiplinkan saya? Dan kamu, dan suamimu sudah melupakan ayah. Harus dikalahkan. Ayah, kenapa kamu tidak mempercayai kami? Kami sungguh... Akankah pembohong ini mengatakan bahwa dia di mulut ini semakin banyak, makin saya katakan bahwa semakin dia memikirkannya. Dari awal hingga akhir, ini masalah. Apakah mereka semua adalah kamu? Saya melihat uang pembongkaran yang sebenarnya. Apakah itu sebagian dari kamu? Banyak. Saya membayar dengan uang sungguhan. Banyak uang. Apakah menurut Anda semua orang sama dengan Anda? Belum pernah melihat dunia. Itu benar. Saya belum melihat berapa jumlahnya. Kamu belum lagi ratusan ribu, bahkan untuk puluhan juta. Dia bisa melakukan hal seperti membakar. Fernando? Hanya beberapa ribu saja yang ditanggapi dengan serius. Mulai membuat lagi. Anggur ginseng berusia ribuan. Itu sangat dekat dengan mataku lagi. Apakah Anda menderita paranoia? Menurut Anda, orang kaya seperti apa Anda ini? Bagaimana dia bisa menjadi miliarder? Dia adalah orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia? Siapa orang terkaya di dunia? Mengendarai sepeda roda 3 untuk merayakan tahun baru. Anda tidak memahami hal ini. Orang-orang menggunakan mobil mewah dan pesawat khusus. Aku ingin mengubah moodku hari ini. Baru saja naik sepeda roda 3 dan datang ke sini. Beri makan kuda poni. Seperti itu. Meskipun dia tidak punya uang. Tapi itu baik untuk... Tutup mulut! Nah, Anda bahkan tidak mendiskusikannya. Anda hanya mendapatkan tidak ada hadiah pernikahan atau jamuan makan. Masalah ini... Saya belum menyelesaikan masalah dengannya. Artinya, mendobrak pintu keluarga Li. Saya tidak mengharapkan keluar. Mereka adalah sekelompok orang sombong. Tidak ada uang, tidak ada. Tidak bisakah kamu memasuki gerbang keluarga Li? Hei, kamu benar. Baru saja saya mendapat telefon utama. Akan memulai. Desa Li ini akan segera dimulai. Saya adalah pemimpin proyek secara keseluruhan. Begitu kota wisata Lichun ini diresmikan, saya orang terkaya di Yuncheng. Sampai saat itu, aku bahkan tidak memilikimu. Siapkan hadiah yang murah hati untuk semua orang di keluarga Li. Siap, kakak ipar tertua berasal dari sebuah perusahaan konstruksi. Seproy kentutnya. Kakak ipar ketiga bekerja di bank. Biarkan dia mengelola puluhan miliar kali dana aset. Saya baru saja menerima pesan teks juga. Mengatakan bahwa grupku memberiku 10 miliar pesanan keuangan. Tahukah kamu? Putri Malya, 10 miliar perintah pengelolaan keuangan. Ada juga proyek wisata budaya di Lichun. Saya membawa semuanya. Apakah kamu mendengar? Dia berbicara tentang transaksi keuangan saya yang bernilai puluhan miliar. Dia juga membawa wisata budaya. Itu benar. Proyek kota wisata budaya, itulah yang diinvestasikan oleh kelompok kami. Tepatnya, ini hadiah pertemuan. Menjadi kasar atau bukankah ini memalukan? Kota wisata Jiangwan. Katanya, kota wisata. Dan puluhan miliar pesanan Anda. Mereka semua berinvestasi di dalamnya. Ayo, beritahu aku siapa kamu. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Aku bagi tahu kamu. Ini adalah tahunku. Tidak terdengar dalam kehidupan ini. Lelucon paling lucu yang pernah ada. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Anda adalah ketua Gu. Itu benar. Saya ketua Gu. Gu Shenxing. Kamu? Apa yang kamu katakan? Kakakku. Saya adalah presiden grup Gu. Xu Shenxing. Jika Anda adalah ketua GU, saya pimpinan GU dan ayahnya Membuatku kesal? Itu hanya membuatku kesal. Kebohongan besar. Kekayaannya setidaknya beberapa ratus juta. Bagaimana saya bisa menjadi miskin seperti Anda? Saya mengambil sebotol produk peniru yang lebih rendah. Anggur palsu. Selamat tahun baru untuk orang tua. Mata ini adalah anggur ginseng milik. Dapat dipasarkan. Anda tidak mempercayainya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. sayangnya masih betiuk. Hanya anggur ini. Bahkan tidak ada merek dagang atau kemasannya. Sekilas terlihat seperti produk palsu yang dibeli secara lokal. Nilainya bisa puluhan dolar. Itu tidak buruk. Tak ternilai harganya. Pak, kamu. Dia hanya pembohong besar yang berbicara omong kosong. Fernando, apakah itu di matamu? Cinta keluarga hanya bisa diungkapkan melalui uang. Apakah diukur dari ketebalan kadonya? Fernando, ini adalah malam tahun Anda. Bahkan tidak rela mengeluarkan ratusan dolar. Beraninya kamu berbicara tentang kasih sayang keluarga? Itu saja.
Anda hanya ingin membawanya. Datang saja ke rumah kami. Akan pernah memikirkannya. Ayah, jangan mengusirnya dulu. Ya, keluar. Lanjutkan dengan, kalau tidak, ayo pergi. Hei Ping, ini juga keluarga kelahiran. Mengapa kita harus pergi? Karena dia tidak baik. Saya akan menunjukkannya kepada mereka hari ini. Apa itu kekuatan? Beri, kamu waktu 10 menit. Kirimkan aku ke rumah Li. Jika tidak dapat dikirimkan, Anda disalahkan. Dan Oke, Tuanku. Sume, Anda bekerja untuk grup pabrik. Tuan Su menelepon. Berhentilah berpura-pura. Aku beritahu kamu. Manajer umum Sumina. Tangan kanan ketua. Saya bahkan mungkin tidak dapat berbicara. Hanya kamu, panggilan telepon. Anda bisa memanfaatkannya. Kakak kedua. Tolong jaga suami konyolmu. Jika dia terus bermain-main seperti ini. Saya menyinggung Tuan Su. Artinya semua orang tersinggung. Limba, kamu sangat percaya diri. Lalu apakah Anda berani membandingkan dengan kami? Anda mengambil nilai objek tersebut lebih tinggi dari kakak iparku dan aku. Maka saya akui bahwa Anda adalah saudara ipar. Ya, jika kamu tidak bisa melakukannya, berlutut saja, bersujud kepada kami dan meminta maaf. Aku benci bersamamu. Aku hanya ingin Mei Ping. Selamat tahun baru. Sayangnya, maka kami harus bersaing dengan Anda. Jika tidak bisa membawa oleh-oleh untuk keberangkatan, keluar saja dari rumah Li bersamaku. Kalian benar-benar bertindak terlalu jauh. Yo, tidak takut? Apakah ini perceraian? Mari kita kesampingkan dulu. Selama kamu kalah, berlutut saja dan tirulah gonggongan anjing. bagaimana jika Anda kalah? Bagaimana kita bisa kalah? Sama, jika kita kalah, berlututlah dan tiru gonggongan anjing. Bagus. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Hei, bukankah kamu bilang dalam hitungan menit? Akankah hadiah besarnya segera tiba? Sekarang, hanya tersisa 1 menit. Saya mengerti bagaimana Anda kalah. Gubernur Zhou. Gubernur Zhou, saya Lau Gu dari Hong Kong. Saya akan menyiapkan beberapa hadiah festival musim semi. Terimalah. Saya akan menjawab teleponnya dulu dan kalian bisa ngobrol. Yuk, apakah kamu berbicara tentang Sumi? Mungkinkah itu dari ruang cuci kaki? Gadis pencuci kaki. Itu saja. Bagaimana Presiden Su dari Resi? Bagaimana dia bisa mengenal Tuan Su? Limbah ini hanya pembohong. Kakak kedua, lihatlah kamu menikah dengan pria. Keluarga Li, kami telah menjadi lelucon besar. Xiaoping, ceraikan suamimu secepatnya. Rasa malu ini ditinggalkan di rumah nenek. Kakak Tuan Su, hati-hati. Dia tidak sia-sia, bukan pembohong. Saya tidak bisa bercerai. Anda benar-benar tidak bisa menahan tembok dengan lumpur. Ada kalanya Anda menyesal. Ya, Anda akan menderita. Mei Ping, orang-orang yang meremehkan Anda akan menyesalinya nanti. Brengsek! Apakah kamu masih berpura-pura? Anda meninggalkan rumah sekarang. Masih ada waktu! Orang tua, kamu soalnya tidak bisa pergi. Hadiahnya telah tiba. Hadiahnya telah tiba. Ini semuanya untukku. Kalung emas senilai 88.000 kepada Nona Limeyan. Rantai emas ini untukku. Mantel bulu sedang senilai 80.000 yuan kepada Lin Mei Fan. Ini untukku senilai 108 ribu. Gelang giok-giok tua Myanmar pada Wa Amei. Hadiah yang sangat mahal. Saya tidak berani menerimanya. Ibu, terima saja. Sangat berharga. Cincin berlian dua. Cincin berlian dua. Cincin berlian yang mahal. Pada siapa itu diberikan? Cincin berlian telur merpati pada Li Mei Ping. Apa? Dah berikan kepadaku. Oke, Mei Ping, telur merpati ini khusus disesuaikan untuk Anda. Diberikan kepadamu. Mei Ping, aku pasti akan menebus pernikahanku yang berhutang padamu. Pasti akan menebusnya. Cincin berlian telur merpati ini sangat besar. Jika ini benar, itu uang yang banyak, bukan? Setidaknya harus 500.000. Meski merpati ini tidak nyata, meskipun merpati, tapi hati yang berhati-hati masih membuatku terkesan. Ini adalah salinan grupku dengan Tuan Zhou Jinqiang. Perjanjian pengelolaan keuangan 10 miliar. Penanda tangannya adalah Tuan Jinqiang.
Kontrak pembangunan projek wisata budaya Licun. Tanda tangani kontrak ini. Saya adalah bos industri Yun Cheng. Apakah ini benar? Suami, Benar sekali. Benar sekali. sebelumnya saya tidak percaya tua itu akan jatuh dari langit. Sekarang, beritahu saya cara menjatuhkan emas. Mas ya, Saya percaya semuanya. Kekayaan yang luar biasa ini. Baru saja jatuh dari langit. Baru saja. Siapa yang mengirimkan ini? Hadiah-hadiah. Itu semua aku disiapkan khusus untuk salam tahun baru. Ayah. Anda pergi ke sana. Pergi ke sana. Menantu laki-laki. Ketua lagi. Cobu, datang ke sini. Kamu memenangkan kejayaan bagi keluarga Lee kami. Ibrahim, Meping, cepat duduk di sini. Saudara ipar. Saudara ipar. Apa yang baru saja kami katakan? Jangan khawatir tentang hal itu. Semua bercanda. kakak ipar kedua, saat saya melihat Anda bukanlah orang biasa. Kami hanya main-main denganmu. Ya, ketuaku, kakak ipar yang baik. Kamu bilang bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Ini adalah malam tahun baru. Saya hanya sedikit lelucon tentang suasana hidup dan hidup. Lalu kamu mengatakan itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Anda bekerja sangat keras dengan saya untuk memerankan adegan ini. Hei. Saudara ipar, kita semua adalah satu keluarga. Pasangan muda ini hanya bertengkar. Pertengkaran di kepala ranjang dan perkelahian di ujung ranjang. Benar, kakak ipar. Salah. Ketua, go! Lalu masalah ini... Balik saja halamannya dan selesaikan. Tunggu. Anda semua tertipu olehnya. Hadiah ini bukan darinya. Dia juga bukan presiden Gugru. Apa yang kamu katakan? Saudara, saya baru saja menerima panggilan telepon dengan klien. Dia menghadiri makan malam kelompok. Apakah kamu mau? Tahun ini adalah perayaan hari jadi Presiden Grup Gu. Bagaimana dia bisa absen? Apa? Ya. Ketuaku, bagaimana perayaan ulang tahun kelima bisa terwujud? Datanglah ke desa Ligia kami. Lalu kamu berkata, saya tidak akan datang. Bagaimana hadiah-hadiah ini bisa datang? Ini... Kamu sangat tidak tahu malu. Hadiah ini itu diberikan oleh salah satu klien saya yang sangat membantu. Anda semua baru saja mendengarnya. Itu diberikan kepadaku. Laugu. Kamu, apa lagi yang perlu dikatakan? Apa yang kamu ingin aku katakan? Hadiah-hadiah ini, itu jelas hadiah dari teman. Kamu bilang itu darimu. Diberikan oleh temannya. Konyol. Lalu tanyakan padanya. Kontrak grupku itu. Dia juga memberikannya padamu. Oh, benar. Cincanya. Hadiah-hadiah ini untukmu. Itu apa yang Anda punya? Ayah. Kontrak itu jelas keluarga Gu. Lihatlah wajah ayah mertuaku. Untuk keluarga kami Jangming. Ya. Ayah saya dan Tuan Su dari grup Gu. Itu adalah persahabatan akhir tahun. Ini sangat jelek. Temannya memberikan celah itu. Ini sangat cocok untukmu. Benar? Xiaopi. Saya ingat, Anda dan Jin Qiang belum pernah bertemu sebelumnya. Cincin itu, apakah ini sebuah kesalahan? Apakah itu untukku? Ya, pasti ada kesalahan. Tapi kakak, Anda sudah memiliki kalung emas. Cincin itu pasti milikku. Belum nyelak belum. Tidak, aku hampir tertipu olehmu lagi. Kenapa aku tidak mengusirmu dari... Aku akan mengambil nama belakangmu. Oh, ayahnya. Suruh mereka berhenti sekarang. Saya kembali. Mejuang. Mejuanku telah kembali. Ini saya kembali dari belajar di luar negeri. Orang tua, selamat tahun baru. Oke. Tangisan ini tidak membawa sial. Saya senang Mei Juan kembali. Senang. Kakak ipar kedua dan ipar ketiga, selamat tahun baru. Ini adalah Tinggalkan dia sendiri. Hanya pembohong. Jikis, jangan dengarkan mereka. ini adalah saudara ipar kedua Anda. Kakak, kamu sudah menikah. Menikah selama lebih dari 2 tahun. Ini adalah Gus, saudara iparmu. Ini pasti gadis kecil itu kan? Halo saudara ipar. Jangan dengarkan dia.
Kakak ipar kedua yang mana? Dia berpura-pura menjadi ketua kelompok. Belum tahu. Dapatkan sebotol anggur buruk, berbohong pada ayah kami. Barusan dihancurkan oleh ayah kami. Kami akan mengungkapnya. Adik perempuan, jangan dengarkan dia. Hati-hati, dia bukan pembohong. Anggur ginseng milenium apa? Segera setelah saya memasuki. Saya mencium bau alkohol yang khas. Mungkinkah itu adalah anggur ginseng berusia ribuan tahun? Ya, adalah anggur ginseng milenium. Mejuan, kamu bilang ini anggur ginseng diseduh selama ribuan tahun? Ini adalah anggur ginseng milenium. Hah? Sungguh? Aroma anggur ginseng berusia 1000 tahun ini? Sebaiknya aku meneliti mentor saya dan saya cukup beruntung bisa mencium. Tapi aku tidak akan pernah melupakan aroma ini. Hei, Mejuan. Apakah ini benar-benar anggur ginseng yang telah Bukankah ini yang telah saya lakukan selama ribuan tahun? Itu diseduh dengan ginseng yang telah ditanam selama ribuan tahun. Mejuan, Anggur ginseng berumur 1000. Berapa biayanya? kakak. Anggur ginseng berusia 1000 tahun ini memperpanjang umur. Apakah diukur dengan uang? Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ya ampun. Anggur ini. Siapa yang membawanya? Ini aku lah. Suami. Ini benar-benar anggur ginseng berumur 1000 tahun. Bagaimana saya bisa tahu? Saya belum pernah meminum anggur ginseng berusia ribuan tahun. Bagaimana? Tutup mulut. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu banyak bicara, bukan? Apakah ini anggur ginseng berusia 1000 tahun yang asli? Mengapa botol anggur itu semakin terlihat familiar saat aku melihatnya? Ngomong-ngomong, aku mengingatnya. Suamiku, kenapa aku bingung? Sungguh, anggur ginseng milenium? Maybe. Saya sudah mengatakannya sebelum. Aku tidak akan berbohong padamu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Aku hanya merasa seperti mimpi. Bah. Anggur ginseng milenium apa? Kakak ipar ketiga percaya dengan apa yang saya katakan. Aku tidak bermaksud begitu. Saya tidak mempertanyakan kemampuan profesional Anda. Jangan percaya pada anggur ginseng berusia 1000 tahun ini. Itu benar. Tapi sebotol anggur ginseng berumur ribuan tahun. Anggur yang sangat berharga. Bagaimana itu bisa muncul di tangannya? Jadi mengapa menurut Anda? Jadi hanya ada satu kemungkinan. Botol anggur ginseng berusia ribuan tahun. Baru saja dicuri. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa mencurinya? Lanjutkan Chou Jinchang. Saya ingin melihatnya. Trik apa? Aku tidak melihatmu. Anda melihat? Anda tidak akan. Nah, hari ini saya akan Oke, hari ini saja. Anda semua datang dan melihat. Tapi ini. Aku juga baru mengingatnya. Belum lama ini sebotol anggur itu harusnya di grup gua di kantor Tuan Su. Botol anggur di foto ini dan botol anggur pecah benar-benar sama persis. Pernahkah Anda melihat semuanya? Baik, Tuan Su. Sebotol anggur ini adalah milik Tuan, tapi tidak tahu kenapa sampai di tangan. Hanya ada satu kemungkinan. Dia mencuri sebotol anggur ini. Sekarang semuanya baik-baik saja. Chou Jinchang. Semuanya terserah ini. Apakah kamu masih mengada-ada? Berhentilah membuat alasan. Berhentilah membuat alasan. Anda pembohong dan pencuri. Keras kepala. Kami hanya bisa membiarkan Sumei datang. Saya telah memberi Anda pendidikan yang baik. Kawan, aktingmu membuat ketagihan, bukan? Hanya kamu sampah. Bagaimana mungkin membuat Tuan Su terkesan dengan berteriak? Halo Sumei. Beri waktu 5 menit. Segera muncul di hadapanku. Sayang, lihatlah betapa nyatanya membuat permainan 4-9 poin. Beraninya kamu mengeluarkannya, Tuan Su, untuk mengancam kita. Aku melihatmu. Jika Anda tidak menjadi aktor, Anda akan menjadi buta. Pak Chuming, jika Anda meminta maaf sekarang, aku bisa melakukannya demi Mei Ping. Tetap berpikiran terbuka. Anda akan berada di grup GU dalam daftar pemasuk. Hapus secara permanen. Gila. Benar-benar gila. Aku beritahu kamu, kamu akan berkata Membayar harganya. Lanjutkan dengan hati-hati. Tidak apa-apa, Mei Ping. Hanya dia. Bersanduk. Kamu lihat? Ayah, Anda harus mengatakan sesuatu. Kau perlu tahu tentang ini. Ketahuilah bahwa kami mencuri proyek puluhan miliar. Saya akan sia-sia. Proyek ini, proyek licin Anda juga buruk. Ya, ayah mengusir. Usir kami keluar. Keluarlah, ayah. Keluar. Mengusir. Keluar dari sini. Itu mulut. Barang yang merugikan. Kenapa aku membesarkan pecundang seperti ini? Saya juga membawa seorang debt collector. Tidak ada yang diperbolehkan menyentuh Mei Ping. Aku kembali melawanmu lagi. Anda ingin membawa kekacauan pada keluarga. Aku akan memukulmu hari ini. saya menghormati. Jadi aku akan mentolerirmu lagi dan jangan memaksaku. Ayah, apakah tidak apa-apa? Hei, selamat tahun baru Imlek nih. Anda menjadi gila. Jangan menjadi gila di keluarga Lee saya. Oke, kamu bukan sekedar
rewind dan mengarang kebohongan. Dia bahkan melakukan pembunuhan di tempat setelah terungkap. Aku akan membawamu ke kantor polisi. Kirimkan saya ke kantor polisi. Kenapa kamu? Hanya karena Anda mencuri alkohol dan melakukan pembunuhan di depan umum. Apakah kamu lihat? Aku sudah memberitahunya bahwa dia pembohong. Ayah, anggur ini enak. Kalau tidak, ketika beritahu kami satu tuduhan menyembunyikan barang curian. Ya, kamu benar. Kamu benar. Ayah, cepatlah. Kirim anak ini ke kantor polisi secepatnya. Bagaimanapun, dia masih di keluarga Li kita sekarang. Dan Anda harus ditangkap olehnya sekarang. Ini merusak reputasi keluarga Li kami. Jika grup Gu disalahkan, tak satu pun dari kita mampu membelinya. Ayah, jangan biarkan dia mempengaruhimu. Proyek wisata budaya kami di Desa Li. Ayah, jika grup Gu yang disalahkan, itu masalah besar. Beri dia nasihat. Beri saya beberapa saran. Hukum keluarga. Ya. Skandal keluarga tidak boleh dibuktikan sejak Anda mengira Anda adalah menantu dari keluarga Li kami. Anda harus mematuhi hukum keluarga Li kami. Mencuri properti, dia akan dihukum berdasarkan hukum keluarga Li kita. Mematahkan tangannya. Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Ya, tidak diterima. Lalu hubungi polisi. Ya, segera bawa dia keluar dari rumah Li. Jangan tinggal bersama orang-orang seperti ini. Saya merasa udaranya akan tercemar. Hei, Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia tidak melakukan kesalahan. Dan vaping. Anda itu bukan pencuri, bukan pembohong. Saya percaya padanya. Ayah, kakak perempuan kedua dan adik perempuan. Kenapa kalian berdua begitu keras kepala? Memiliki. Biarkan dia menjelaskan dengan jelas. Ada apa dengan anggur ginseng berusia? Pahamiku. Tapi dia adalah ketua grup Gu. Hanya sebotol anggur ginseng berusia ribuan tahun. Apa yang aneh? Cho Jin Chang baru saja mengatakannya. Anggur ini milik Tuan Cui. Itu yang diberikan Pak Su kepada suamiku. Meiping, terima kasih karena selalu mempercayai. Aku tidak berbohong padamu. Kamu adalah suami. Tentu saja. Bagus. Kata-katamu sudah cukup. Saya puas. Cukup. Li Meiping, semua ini hari ini. Itu semua karena kamu membawanya. Pria ini penyebabnya. Berlututkah untukku? Kenapa kamu belum? Bukan begitu? Anda tidak ingin mengakui saya sebagai ayah Anda? Saudara, mengapa kamu begitu tidak berbakti? Ayah meminta, kenapa kamu belum berlutut? Apa yang terjadi dengan keluarga Li kita? Anda adalah putri yang tidak berbakti. Mereka semua pasti telah dirusak oleh sampah itu. Saya sangat marah. Demi kehati-hatian, saya berlutut. Meiping. Ayah. Dia ternyata Shen Xing pergi. Dia tetap menantumu, apapun yang terjadi. Menantu yang luar biasa. Saya tidak pernah mengakuinya. Dia adalah menantu dari keluarga Li. Xiaoping. Punya pernikahan. Pernikahan macam apa? Ayah, kakak perempuan tertua. Saya mohon padamu. Biarkan saja Shen Xing pergi. Aku bersujud padamu. Anda tidak perlu berlutut dan memohon kepada mereka. Saya berhati-hati. Berjalan dan duduk tegak. Miliki hati nurani. Semuanya baik saya diberikan kepada anjing-anjing itu. Jika dia tidak mematuhi hukum keluarga, mungkin saja dia masuk. Orang yang sangat tercela. Oke. Sampai di sana, maka Anda tahu siapa yang bersalah. Berhentilah berpura-pura. Mereka semua adalah rubah berumur ribu. Kamu berpura-pura menjadi apa? Siapa yang tidak tahu siapa? Bintang bencana. Anda bintang bencana. Merugikan putri saya. Dan apakah Anda masih ingin menyakiti seluruh keluarga? Singer. Anda harus segera putus dengannya. Kembali ke kantor polisi. Kalau begitu, sudah terlambat. Kakak kedua, Anda harus menceraikan pecundang ini sesegera mungkin. Apa yang tidak dapat Anda temukan saat mencari? Kakak kedua, Anda menceraikannya. Saya akan mencarikan bos besar untuk Anda. Baru saja menelepon saya, tuanku itu cukup baik. Anda menikah menjadi seorang ibu secara langsung dan tanpa rasa sakit. Beraninya kamu menendangku. Orang tua, mengapa kamu tidak mengirimnya masuk hari ini? Saya tidak bisa hidup tahun ini. Gu Shenxing, Anda telah menjungkir balikkan dunia. Ikat dia untukku. Kirimkan. Bagaimana? Kamu masih ingin mengikatku? Jangan menyesalinya. Kamu sampah. Apa yang harus kita sesali? Apa yang terbuang? Tuan Su, Anda datang tepat pada waktu. Ada seseorang di sini. Meniru nama Gu Tuan. Selingkuh di mana-mana. Tuan Su. Ibu, hadilah. Seekor anjing yang baik akan menghindar. Suami, apa yang sedang terjadi? Seseorang menggunakan nama grup kami menjadi sombong dan mendominasi di sini. Orang ini, apakah itu kamu? Tuan Su. Anda pemasok kecil. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini? Tuan Su, itu semua karena aku pusing sesaat. Itu semua karena orang ini.
Ngomong-ngomong, aku tahu kamu kalah. Di manakah anggur ginseng berusia 1000 tahun? Anggur ginseng milenium. Itu dia. Orang ini mencuri milikmu. Anggur ginseng milenium. Ini sia-sia. Itu akan segera dikirim. Gula yang terbuang. Tidak ada suap. Apa yang sedang kamu lakukan? Tamparan ini, aku mencoba untuk menghajar penglihatan buta. Tamparan ini mengalahkanmu karena tidak tahu apa-apa. Jangan membedakan antara nasi dan nasi. Tamparan ini, aku akan memukulmu dengan kulit manusia, tapi tanpa kenali uang, tetapi bukan. Apakah kamu kenal dia? Apakah kamu kenal? Tuan Su? Kamu tenang dulu. Saya bisa menjamin, saudara ipar saya, semua yang dikatakan adalah benar. Itu adalah anggur ginseng yang dicuri oleh pecundang ini. Siapa kamu? Tuan Su, saya Zhou Jinchang. Dia adalah wakil Presiden Yun Cheng Kai. Benar. Ini yang kami kirimkan. Kontrak pengelolaan keuangan 10. Segera karena ini, Anda bisa dipromosikan menjadi presiden. Anda adalah menantu ketiga dari keluarga Li. Apa yang baru saja kamu katakan? Anakku, saya bisa menjamin kakak ipar tertua saya. Semua yang dikatakan adalah benar. Itu adalah anggur ginseng yang dicuri oleh pecundang ini. Bagaimana kamu begitu yakin? Tuan Su, kamu tidak mengetahui sesuatu. Itu limbah ini. Seraya berpura-pura menjadi pimpinanku. Tahukah kamu? Hanya sampah ini. Bekerja selama 10 masa hidup. Aku bahkan tidak bisa uang anggur ginseng 1000 tahun. Tidak. Tuan Su, mengapa kamu memukulku? Aku memukulmu. Itu karena kamu bodoh. Saya mengerti. Kontrak investasi yang lebih baik ambil kembali. Tidak. Tuan Su, apa yang aku lakukan salah? Anda ingin mengambil kembali. Karena kamu bukan hanya bodoh, masih buta. Dan kamu, Zhong Yin, izinkan saya memeriksa kualifikasi pemain. Inilah akhirnya. Tuan Su, saya mohon kamu tidak dapat membuat kualifikasi pemasok. Jika kita meninggalkan grupku, kita tidak bisa bertahan hidup. Zhou Jinchang, tahukah kamu? Pencuri di mulutmu. Siapa sebenarnya dia? Tidak. Ya. Siapa dia? Halo, Ketua Gu. Halo, Nyonya Gu. Datang terlambat. Tolong maafkan saya. Apakah Anda benar-benar ketua grup Gu? Ya, maybe. Saya tidak percaya sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar seperti itu. Aku belum pernah memberitahu identitasku yang sebenarnya. Aku khawatir kamu tidak akan menikah denganku. Aku menyembunyikannya darimu. Maaf, maybe. Tidak masalah. Tidak peduli Anda adalah masih orang biasa. Anda semua adalah Gu Shensing. Aku akan selalu tinggal bersamamu. Itu Tuan Su. Ketua grup Gu. Bukankah kamu bilang? Apakah Anda selalu makan bersama ketua grup Gu? Kamu sangat menyukai wajah. Anda sedang membuat sekarang kulit sapinya pecah ya? Saudara ipar, bukankah kamu juga? Tahukah Anda ketua grup Gu? Anda tidak bisa bergantung sepenuhnya pada saya. Sekarang sudah berakhir. Sudah berakhir. Kami melakukan itu padanya sebelumnya. Ini. Anda tidak akan membalas kami nanti, kan? Sebagai saudara perempuan, jangan lewatkan kasih sayang persaudaraan. Pegang yang tinggi dan mundur. Mantel bulu ini, kamu tidak pantas memakainya. Kamu sebagai saudara perempuan, bersikap tidak sopan. Sombong. Kalau ini, kamu tidak pantas memakainya. Saudara ipar, tidak. Ibu, Anda tahu, kita semua adalah satu keluarga. Apa yang baru saja terjadi? Anda sudah dewasa dan tidak mengingat kesalahan penjahat? Mari kita balik halamannya. Saudara ipar, mari kita balik halamannya. Dari awal, nah, pernahkah Anda melihat wajah Mei Ping? Maaf, tidak bisa kembalikan badan. Tuan Gu, saya mohon. Aku baru saja saya buta. Aku bajingan. Sialan aku. Tolong, lepaskan aku. Saya awalnya ingin mengampuni Anda, tapi kamu benar-benar keras kepala. Dan kamu, Zhou Jinchang, biasa berbohong, takut pada yang kuat dan menindas yang lemah. Posisi Presiden Bank Anda betul nggak sampai? Itu saja. Saudara ipar perempuan. Ketua Gu. Saya buta. Sialan aku. Saudara ipar kedua. Kakak ipar kedua yang baik. Saya mohon padamu. Tuan punya banyak. Maafkan saja kami. Kakak ipar kedua, kami tahu kami salah. Bagaimana cara untuk melakukan hal ini? Ibu, kalian harus mengatakan sesuatu. Lanjutkan dengan hati-hati. Bagaimana cara mendapatkan uang kembalian? Saya salah.
Tapi mohon sarannya kepada menantu Anda. 咱们毕竟是一家人嘛。 Lanjutkan dengan hati-hati. Lihat, ayah meminta maaf. Kalau tidak, lupakan saja. Miping, putuskan saja. Aku hanya berharap kali kaya kita menjaga教训. Jangan pernah mengambil uang untuk mengukur kasih sayang keluarga. Ini adalah malam tahun baru. 总归要和美丽过. Itu benar. Hati-hati dan lihat dengan cepat. Mai Ping, apakah kamu menyukainya? Rencana Ayahmu semua disiapkan untuk Anda.